Orang telepon, Ustaz, betul Ustaz kena COVID ini. Saya bilang, saya lagi di Jambi sekarang. Loh, ini Ustaz Yahya ya? Bukan malaikat. Saya bikin video dan saya syuting. Saya bilang, Yahya Waloni sudah mati. Sampai digambarkan memang didorong dengan kursi roda itu. Apa itu namanya yang di rumah sakit itu, tempat tidur itu? Didorong di situ dan dikatakan, mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Solat goib. Nah, ini yang bikin kalau kata goib begini bukan kafir. Istilah-istilah begini kafir tidak tahu. Karena saya bekas kafir jadi tahu. Ini yang bikin ini orang-orang PKI. Bukan juga, memang munafik. Makanya saya tadi bilang, di era pemerintahan Joko Widodo ini ada bagusnya apa? Terlihat mana emas, mana imitasi, mana mukmin, mana munafik, terlihat jelas. Kita perlu kesabaran ibu bapak. Kita ini orang dari kafir masuk Islam, ada kepentingan apa? Tidak ada tendensi apapun, tidak ada interest apapun, baik kepentingan politik, apalagi kepentingan finansial. Kami dari kafir masuk Islam ini karena mempelajari tidak ada agama yang paling benar di dunia ini kecuali agama Islam. Padahal mereka nggak tahu siapa sih orang kafir sebenarnya. Gitu. Apakah orang Kristen? Saya pikir belum tentu. Apa orang Hindu? Saya belum tentu. Apa Buddha atau yang lainnya? Belum tentu. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka siapa sih orang kafir sebenarnya. Gitu. Ya. Ya, kita akan membuka, maksudnya siapa sih sebenarnya itu orang-orang kafir gitu. Kita buka dulu Quran supaya saya bisa ngejelasinnya bisa satu-satu gitu. Oke, kita duluan kita Quran 3 ayat 55. Quran 3 Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Iya. Di sini kita akan belajar mengkaji siapa sih orang kafir yang sebenarnya dan sesungguhnya begitu. Apakah kita orang Kristen ataukah kita pengikut Isa? Kita belajar, kita baca pelan-pelan. Hei, ingatlah Isa, kata Allah. Allah akan mengambil Isa, mengangkatnya, dan mengkuduskan, mensucikan Isa dari orang-orang kafir. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Isa, akan diangkat, recur, gitu, dibersihkan, dikuduskan dari orang-orang kafir. Pertanyaan saya, siapa sih orang kafir? Dari ayat ini, kesimpulannya. Yaitu orang-orang kafir adalah selain yang mengikuti Isa. Itu orang-orang kafir. Karena di sini dijelaskan bahwasanya ada 3 pribadi di sini, yaitu adalah Isa Al-Masih, yang kedua adalah pengikut-pengikut Isa, dan yang ketiga adalah orang kafir. Gitu. Jadi Isa dan pengikutnya ini sudah diangkat, diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah. Pertanyaan saya, Allah itu ada di mana? Ya di surga, nggak mungkin di pasar induk gitu. Allah itu ada di atas, di surga. Jadi diangkat ke atas, masuk ke surga, Isa dan pengikutnya.
tinggal sisa orang-orang kafir yang ada di bawah, gitu. Berarti orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti Isa Al-Masih. Itu kalau kita berhikmat. Makanya saya heran kadang-kadang kok kita disebut orang kafir padahal nggak koreksi diri begitu. Kenapa saya berani mengatakan Isa dan pengikutnya itu tidak akan ke surga? Ya karena memang keselamatan hanya ada dalam Isa Al-Masih saja ataupun dalam Tuhan Yesus saja begitu. Wah, Pak Muhammad belagu amat, sombong banget. Kenapa Pak Muhammad bisa ngomong kayak gitu? Ya iyalah, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena Al-Quran yang berbicara seperti itu, saudara terkasih. Gitu. Makanya saya kadang-kadang sering lihat, makanya lain kali itu kalau yang orang Kristen masuk Islam tuh jangan sebutnya mualaf gitu. Sebutnya hilaf gitu. Hilaf, lupa gitu. Lupa akan jati dirinya. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Anda meninggalkan Tuhan Yesus, lupa gitu. Makanya nanti lain kali jangan ganti malaf gitu, kasihnya muhilaf, hilaf gitu, lupa, kelalen, forget kalau kata bahasa Jepang, bahasa Cimanggisnya itu, forget.